Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih telah mengklik video ini. Dan terima kasih selalu menonton setia dan memberikan dukungan serta support kepada saya untuk mengupload dan berbagi terus bagaimana progres perkembangan dari pembangunan sirkuit MotoGP yang Indonesia punya, yang berlokasi di Mandalika, Pujon, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di video kali ini saya mau berbagi bahwa sirkuit Mandalika bisa digunakan tepat waktu untuk MotoGP Indonesia 2021 nih teman-teman. Nah, melalui jejaring sosial Instagram Selasa kemarin ya, MGPA selaku promotor event MotoGP Indonesia tahun 2021 mengabarkan update terkini pembangunan sirkuit Mandalika yang ada di Lombok. Dalam keterangan ini, mereka menyebut pembangunan sirkuit Mandalika mengalami progres pekerjaan yang signifikan. MGPA bahkan mengklaim pekerjaan yang mereka lakukan akan membuat sirkuit Mandalika bisa digunakan tepat waktu untuk MotoGP Indonesia tahun 2021. Nah, di tengah masa transisi menuju normal baru, MGPA bekerja tanpa henti untuk mewujudkan sirkuit kebanggaan Indonesia karya anak bangsa, ini tulisannya ya. Progres ini juga tidak lepas dari kerja keras, keterlibatan dan dukungan penuh seluruh tim serta stakeholder yang berada di Lombok atau di Mandalika. Jadi teman-teman jangan khawatir, seluruh pekerjaan ini sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa sehingga sirkuit dapat digunakan tepat waktu, yakni pada MotoGP musim 2021 mendatang. Lebih lanjut lagi, MGPA menyebut pekerjaan sirkuit Mandalika yang dikerjakan oleh WIKA BRL terbagi menjadi 5 pekerjaan utama, yakni land clearing, kemudian pembangunan pagar beton precast, lalu galian tanah trek, serta timbunan tanah, dan juga ground treatment. Adapun rincian penyelesaian yang sudah dibeberkan oleh MGPA diantaranya, yang pertama land clearing sudah 429.175 meter persegi, ini sudah setara dengan 82%. Kemudian yang kedua, pagar beton precast yang 5.502 meter, setara dengan 88% lebih. Kemudian ada galian tanah trek yaitu 215.162 meter persegi, setara dengan 93% lebih. Lalu ada timbunan tanah yaitu 134.816 meter kubik, hampir 40% ya. Serta ada ground treatment yang 2.265 meter persegi yang setara hampir 15% nih teman-teman. Nah, untuk diketahui juga ya, kalau Dorna sebagai penyelenggara MotoGP belum merilis daftar lomba untuk musim 2021. Yang pasti, Dorna telah menjamin MotoGP Indonesia itu akan masuk dalam kalender musim 2021 nih. Jadi namun faktor virus corona dan kesiapan sirkuit bisa saja mengubah keputusan Dorna tersebut. Meski masih ada masalah lahan, ITDC juga sudah tegaskan kalau event MotoGP itu masih sesuai dengan rencana nih teman-teman. PT ITDC menegaskan kalau event MotoGP di kawasan The Mandalika, Lombok Tengah tahun 2021 ini masih tetap sesuai dengan rencana semula, meskipun masih ada masalah lahan di tempat dibangunnya sirkuit. Jadi saat ini proyek groundwork sirkuit MotoGP Mandalika yang berlangsung dan progresnya sudah mencapai 40% lebih.
ITDC bersama dengan Pemda dan pihak terkait lainnya sudah melakukan pertemuan dengan Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Barat Senin kemarin untuk membahas terkait dengan pengembangan KEK Mandalika, MotoGP hingga perekrutan tenaga kerja di Mandalika. Managing Director ITDC The Mandalika, Iwayan Karyoka juga mengatakan berdasarkan koordinasi yang dilakukannya dengan Dorna, event MotoGP tidak bergeser dari rencana semula. Terlebih, Presiden juga sudah melakukan rapat terbatas khusus terkait dengan event ini. Nah, kita tetap pada target karena koordinasi dengan Dorna itu tidak bisa digoyang-goyang. Karena Presiden juga sudah merestui pada Maret 2019 lalu, dan Maret tahun ini khusus melakukan ratas MotoGP untuk mengecek kesiapan MotoGP. Nah, itu katanya. Karyoka juga mengatakan saat ini TDC sedang terus berupaya menyelesaikan sejumlah persoalan yang muncul di dalam kawasan. Misalnya soal lahan yang belum 100% tuntas di wilayah lintasan serta kualitas tanah di sebagian lintasan yang butuh perlakuan khusus karena adanya potensi likuifaksi ini, teman-teman. Ada potensi likuifaksi di kawasan itu ya, makanya kita selidiki pakai geolistrik dengan BPT dan bekerja sama dengan UNRAM. Nah, ditemukan pada beberapa daerah perlu ground treatment untuk area sirkuitnya itu. Nah, ini keterangan yang kita dapat. Kemudian soal lahan, Karyoka juga mengatakan dari 12 hektar yang enclave di sekitar sirkuit, sebanyak 2 hektar sudah diselesaikan sehingga tinggal 10 hektar lahan yang akan diselesaikan melalui cara musyawarah mufakat yang diharapkan pada Juli atau Agustus ini. Nah, lahan enclave tersebut akan bisa diselesaikan terutama yang berada di area lintasan sirkuit. Kita balik ke masalah rekrutmen nakes ya. Artinya ada deadline itu untuk rekrutmen nakes tenaga kesehatan untuk MotoGP ini sudah mepet nih. Jadi sebanyak 235 tenaga kesehatan atau nakes, diantaranya itu ada dokter dan perawat akan direkrut untuk kebutuhan tim kesehatan pada perhelatan MotoGP 2021 di sirkuit Mandalika. Namun yang mengejutkan, waktu rekrutmen cukup singkat ya, tanggal 10 Juli semuanya sudah harus tuntas. Nama mereka harus sudah diterima oleh pusat. Ya, kita tahu memang waktunya mepet, dikasih pendek, jadi kita semua harus kerjakan nih apapun itu kan. Nah, ini yang diucapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi kemarin. Nah, Eka tidak lagi berpikir asumsi kalau sejumlah pihak termasuk rekrutmen yang dipertanyakan, apakah bisa dipastikan objektif atau tidak. Justru jika Dinas Kesehatan tidak bekerja, Nusa Tenggara Barat akan rugi total ya. Jika tidak ada nama-nama dari Nusa Tenggara Barat disetorkan ke pusat, maka akan diisi dari luar daerah semua. Jadi harus kita lakukan, ini perintah, kalau tidak ya Nusa Tenggara Barat bisa dibilang rugi ya nih. Eka juga melihat tidak ada waktu lagi untuk bersantai atau berdebat dan sebagainya, karena kuota nakes sejumlah itu harus bisa dipenuhi dari Nusa Tenggara Barat. Terlebih dorongan wakil rakyat ya, misalnya di Udayana, di mana Dinas Kesehatan harus memastikan bahwa nakes yang bekerja di perhelatan MotoGP itu harus orang lokal. Untuk memuluskan rekrutmen tersebut, Dinas Kesehatan juga mengaku melibatkan penuh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, termasuk meminta bantuan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan juga Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Nah, apapun yang terjadi, makanya kita minta bantuan organisasi profesi ini. Di samping dibuka bebas, tapi organisasinya kita minta agar lakukan itu. Nah, malah PPNI sudah rekrut duluan ini ceritanya. Dan terkait dengan tahapan tanggal 4 Juli kemarin yang dilakukan seleksi syarat administrasi dan dilanjutkan dengan tanggal 6 untuk evaluasi ya, serta tanggal 7 sampai tanggal 9 ini yang dilakukan tes wawancara. Kemudian Eka juga menjelaskan ada 3 jenis tes yang akan dilakukan, yaitu tes bahasa, kemudian psikologi, dan keterampilan.
Nah, seperti diketahui 235 itu nakes itu akan terbagi di tempat, yaitu ada medical station yang sudah saya jelaskan ya, ada 100 orang dokter dan 100 orang perawat. Nah, mereka akan ditempatkan di pintu keluar lapangan. Kemudian objek wisata yang dekat dengan sirkuit dan stasiun lainnya. Nah, ini nanti harus cukup diseleksi di daerah. Selanjutnya ada 35 nakes lainnya yang ditempatkan di medical center. Jadi terdiri dari 15 dokter, kemudian 20 perawat. Nah, mereka akan menangani jika ada kasus atau ada kejadian lainnya. Nah, terkait nakes ini, selain harus lulus dari daerah, tetapi juga harus lulus di pusat juga. Nah, Eka juga menambahkan ada keringanan dalam syarat rekrutmen ini, khususnya penggunaan bahasa Inggris di mana pelamar tidak harus memiliki sertifikat TOEFL dengan skor 500, melainkan akan diukur dengan berbahasa Inggris yang proaktif. Tujuannya supaya bisa daftar, terutama yang tidak punya sertifikat TOEFL, itu sih tujuannya. Sementara Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Barat juga akan tetap mengawal proses ini. Sebagai wakil rakyat, pihaknya harus memastikan ada jaminan keadilan dan transparansi dalam rekrutmen. Hal yang penting yaitu nakes tersebut harus dari pekerja lokal. Kemudian anggota Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Barat, lalu Budi Suryato, juga tidak ingin sirkuit MotoGP ini akan terjadi seperti di PT AMNT. Ya, dulu disebutnya Newmont. Nah, di mana saat itu ketika siap beroperasi namun harus tertunda 2 tahun. Hal tersebut dikarenakan AMNT atau Newmont itu tidak melibatkan pekerja lokal penuh. Nah, itu jadi contoh aja ya, makanya tidak boleh nakes ini terdiri dari orang-orang asing, orang-orang luar aja. Jadi perlu orang pribumi, orang lokal dan sebagainya. Dan ini memang harus dikawal ya, sesuai janji dari Sekretaris DPD PDIP Nusa Tenggara Barat. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share kepada kalian di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga terlihat ada perubahannya, dan semoga kita tetap berdoa dan mendukung mereka yang bekerja di dalam sirkuit maupun di luar sirkuit agar progres serta kelancaran dari pembangunannya. Kemudian juga bukan itu saja ya, tetapi juga ajang balapnya nanti di saat hajatan nanti memang lancar dan sebagainya. Kita berdoa yang bagus, kita support yang bagus. Dan teman-teman semua yang menonton di video ini juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih selalu mendukung, memberikan komentar, memberikan masukan, ide, usul, saran dan sebagainya. Karena semua itu supaya menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dan yang bisa berkompeten di pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Oke, lebih kurangnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.